Halo pemirsa dari Sabang sampai Malaysia, Assalamualaikum. Di video ini saya mau ngasih tahu cara menyeduh saffron dan waktu yang tepat untuk minum saffron. Simak terus ya. Video ini sambungan dari video saya yang sebelumnya yang asal usul saffron dan kenalan dengan saffron. Buat yang sudah subscribe silahkan disimak, buat yang belum silahkan di subscribe dan jangan lupa dipencet tanda belnya supaya ada pemberitahuan ketika saya upload video terbaru dan tayangan terbaru. Jadi gini pemirsa, berdasarkan penelusuran YouTube bahwa video saya yang disarankan adalah video yang saffron. Jadi saya membuat video itu sesuai dengan apa yang YouTube inginkan. Jadi kalau keinginan YouTube yang disarankan tentang konten saffron, jadi saya tinggal bikin melanjutkannya. Jadi supaya juga ada urutannya itu sambung menyambung. Jadi video sebelumnya saya bikin kenalan dengan saffron, apa itu saffron, asal usulnya dan di negara di mana diproduksi. Dan di video ini yang ingin saya kasih tahu adalah cara menyeduhnya dan kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya. Jadi cara menyeduhnya itu sebenarnya saffron itu gampang sekali ya, simpel sekali. Dan di video ini saya singkat, jadi saya bikin yang sudah jadi aja seperti ini. Ini yang sudah saya siapkan hari ini. Ini cara bikinnya itu airnya kita siapkan. Kalau yang saya sendiri itu ya, itu sesuai perasaan, itu ya segini lah kira-kira, tapi saya agak kurangin. Nah kemudian untuk saffronnya sendiri itu yang saya pakai ini 7 helai, karena bukan aturan sih ya, disarankan itu kalau minum saffron itu mengkonsumsinya itu jumlahnya itu ganjil. Jadi yang saya pakai hari ini itu sekitar 7 helai, airnya sesuai perasaan. Jadi airnya juga kalau pemirsa mau bikin juga disesuaikan dengan ya perasaan, tapi juga kira-kira gitu loh. Jadi aturannya segini. Nah ini waktu yang tepat untuk mengkonsumsi saffron ini kalau saya ya, dan disarankan juga karena kalau saya mengkonsumsi saffron ini kan untuk memperbaiki kualitas tidur dan memperbaiki mood. Jadi biasanya kalau saya minum itu yang paling utama itu di saat kondisi saya itu, hati saya itu lagi nggak karu-karuan, lagi banyak pikiran, lagi bunek, lagi galau, nggak jelas, baperan nggak jelas, itu biasanya saya langsung minum saffron. Dan itu cara minumnya tuh kalau saya itu pelan-pelan, jadi nggak langsung glek itu nggak pemirsa, tapi di pelan-pelan ya, di saat juga terutama itu masih anget. Dan jangan lupa yang pertama itu yang pasti baca bismillah dulu, karena biasanya kalau minumnya sore hari itu habis maghrib itu biasanya pasti badan itu langsung ngantuk gitu loh kan pemirsa. Jadi untuk memperbaiki kualitas tidur itu minumnya sebenarnya itu sore ya, pada asar gitu, karena ini efeknya itu membuat badan itu ngantuk gitu loh pemirsa. Jadi makanya kalau kira-kira jam tidur ya, teman-teman tinggal mengatur jam tidurnya sendiri, kira-kira jam berapa, jam 9, jam 10. Nah kira-kira minum ini itu pokoknya ya sebelum maghrib gitu loh. Nah kalau saya sendiri itu biasanya pada asar, karena kan jam maghrib itu masih sibuk, jadi perkirakan pokoknya jam tidur jam berapa nih, dari situlah biasanya tuh saya mengkonsumsi saffron. Dan dan setelah itu yang terutama itu biasanya kalau di saat kondisi hati dan mood saya itu lagi nggak karuan, itu pasti saya langsung larinya pasti minumnya ke saffron ya. Bismillah ya, karena kita kan yang namanya juga ikhtiar, bagaimanapun juga apapun kondisinya hati kita kan ya, kita sendiri yang bisa memperbaikinya dan mengendalikannya loh. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi saffron ini. Itu biasanya kalau sudah mengkonsumsi saffron ini itu perasaannya, hatinya itu agak reda pemirsa. Itu yang saya rasakan. Jadi buat teman-teman, bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, tante-tante dan mbak-mbak yang kira-kira jam tidurnya atau tidurnya masih agak susah, dan juga misalkan suasana hati lagi agak kurang enak, apalagi galau banyak pikiran, silakan konsumsi saffron dan minumnya itu pelan-pelan ya pemirsa, nggak harus pelan-pelan, dinikmati sambil
ya kalau saya sendiri sih sambil mensyukuri ya Allah masih bisa minum saffron ini, ya Allah masih begini masalah, semoga kuat tadi ini. Begitu loh pemirsa. Jadi dengan begitu kita juga bisa mensugesti ke minuman yang kita minum, juga bisa mensugesti ke diri kita, karena masalah stres itu, masalah kurang tidur itu biasanya kan akibat dari perasaan dan pikiran kita sendiri ya. Dan ketika kita bisa mengendalikan perasaan kita bisa mengendalikan kondisi hati kita, dan kita bisa mengendalikan emosi kita, insya Allah kualitas tidur pun akan membaik, kulit pun akan semakin cerah, nggak bermasalah, dan ujung-ujungnya itu kita akan cantik dan sehat. Begitu pemirsa sharing saya di video ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum.